Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalallahu ila alamil kulli basyiran wa nasira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi kitabil Qur'an. Syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Maghfirah di lingkungan Rumah Rusun Lancang Kuning Jodoh, Kota Batam. Tiada kata yang indah pertama dan paling utama sekali, dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kita nafas, Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, terlebih suatu hidayah iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barakah, Jumat 22 November 2024 Masehi. Mudah-mudahan rasa syukur itu bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Kemudian salawat dan tahlilan salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mahabbah cinta kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita semakin gemahkan salawat, kita memperbanyak salawat, kita mudah mengamalkan sunnah sebagai umat akhir zaman, dan ketika kita matinya syahid, dan nanti ditempatkan Allah dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini hati juga tidak bosan-bosannya mengingatkan wabil khusus kepada pribadi hati sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti hiya imtisalu awamirillah wa ijtinaba sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa yang dilarangnya, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini, tema khutbah kita sehubungan beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Guru Nasional. Maka pada kesempatan Jumat yang penuh mubarakah ini, tema khutbah kita yakni muhasabah, kesabaran guru di era digital. Guru merupakan kedudukan tinggi di dalam Islam. Guru adalah orang yang dipuji, orang yang ditiru, sosok yang telah memberitahu kita perihal ilmu. Berkat kesabaran guru dalam mendidik, kita dapat menjadi orang yang tahu, paham, terlebih pintar dan cerdas. Tidak sekedar itu, guru menjauhkan kita dari jalan-jalan yang sesat dan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi. Terlepas dari pengajarannya, guru tergolong dalam orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu
fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila kunshuru fanshuru yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, banyak dalil yang menjelaskan betapa tingginya kedudukan seorang guru dalam Islam. Maka dari itu, di arus informasi era globalisasi pada masa sekarang ini, muhasabah, kesabaran guru di era digital perlu bagaimana kita pahamkan, kita muliakan guru. Beberapa waktu yang lalu bagaimana mirisnya seorang guru mau dipenjarakan hanya karena persoalan sekecil itu, maka masuk ke ranah hukum. Padahal guru hanya mengingatkan, guru juga adalah manusia biasa. Ketika dia marah, bagaimana untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiplin. Maka karena cintanya guru kepada muridnya, karena ketika guru sudah diam, tak mau lagi memperhatikan anak kita, berarti disitulah marahnya. Maka dari itu, segala sesuatu apa yang terjadi kita lihat di media saat sekarang ini, maka kita harus memahami dulu, mengerti. Jangan kita sebarluaskan sesuatu hal ketika seorang guru melakukan sesuatu hal yang dianggap itu melanggar daripada undang-undang, daripada perlindungan anak. Kita harus meneliti dahulu, karena guru ini adalah tujuannya bagaimana mendidik anak-anak kita. Guru kita dengan sabar ikhlas bagaimana memperlakukan anak kita seperti anak kandungnya sendiri. Maka dari itu, dengan adanya di era digital ini, marilah kita memahami dahulu, kita memuliakan guru kita. Kita dahulu, orang tua ketika kita dihantarkan kepada guru, dia sudah pasarkan, dia titik kepada guru kita. Dan ketika kita dimarahi, bahkan kita dipukul. Dan kalau kita melapor, justru kita dipukul oleh orang tua kita. Tapi hari ini hanya mengingatkan kepada anak kita, dan anak kita dengan ingatan itu dia anggap dia dimarahi. Lalu laporan anak kita tidak sebenarnya apa yang terjadi ketika diingatkan oleh anak kita, langsung masuk ke ranah hukum dan guru dipenjarakan. Inilah harus menjadi introspeksi juga kepada guru-guru, harus banyak bersabar bagaimana untuk bisa mengendalikan daripada amarahnya. Ikhlaskanlah segala sesuatu apa yang kita berikan kepada anak didik kita. Hadirin dan jamaah Jumat yang berbahagia, selain memiliki kedudukan tinggi, amal guru untuk mengajar mendidik murid-muridnya istilahkan sebaik-baiknya sedekah. Afdalus sedekati ayata'allam al-muslimul ilman thumma yu'allimuhu ahahul muslim. Sebaik-baik sedekah adalah seorang muslim belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu sekali lagi
adalah bagaimana kita sebagai orang tua, karena orang tua adalah merupakan guru yang pertama bagaimana mendidik anaknya di rumah. Banyak waktu kita bersama anak-anak kita, sedikit waktu guru-guru mengajar mendidik anak-anak kita di sekolah. Maka di sini harus ada kerjasama antara guru dan guru yang ada di sekolah. Orang tua di rumah sebagai gurunya, orang tua di sekolah adalah gurunya juga, sama-sama guru. Maka disinilah ada kerjasama yang baik, sehingga yang kita harapkan nanti generasi-generasi yang berakhlak, generasi yang berkarakter, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Sekali lagi, marilah kita memuliakan, menghormati guru kita. Walaupun guru kita tidak minta dihormati, tak minta dimuliakan, kita lah yang hanya sadar diri agar keberkahan ilmu yang didapatkan anak kita bermanfaat di kemudian hari. Mungkin demikianlah khutbah singkat yang hati dapat sampaikan pada Jumat yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli khair. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi masih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya'in wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadir.